Halo, apa kabar sahabat kicau mania murai batu? Jumpa lagi di channel kami, di channel Giovabit Farm. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang murai batu over birahi dan murai batu over emosi ya teman-teman. Kedua hal ini mempunyai gejala yang mirip ya teman-teman. Kenali perbedaannya dan cara mengatasinya. Nah, ikuti terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah mendapatkan informasi dari channel ini. Nah teman-teman, biasanya burung murai batu yang sedang over emosi memiliki tingkah yang hampir sama dengan over birahi ya teman-teman. Maka dari itu beberapa orang kebingungan ya teman-teman, ataupun beberapa kicau mania murai batu kebingungan membedakan murai batu yang sedang over emosi atau sebenarnya over birahi ya teman-teman. Nah, untuk itu, berikut ini merupakan penjelasan mengenai cara membedakan murai batu yang sedang over birahi atau over emosi. Nah, teman-teman, pertama-tama, untuk murai batu yang over birahi dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut ya, teman-teman. Saat burung di rumah dan di saat dia sendiri sebelum digantang di lapangan, burung akan cenderung gacor karena birahinya ya, teman-teman. Kemudian akan muntah-muntah isian ya, teman-teman, muntah beling. Nah, tapi ketika digantang di lapangan burung akan diam. Hanya pasang gerakan patah-patah, sesekali nemplok turun ya teman-teman, ataupun nabrak ruji ya teman-teman. Nah, yang lebih parah saat burung nemplok ataupun nurunin sayap, bulu dada akan sedikit mengembang, bulu ekor putih di punggung akan naik ya teman-teman. Nah, lowo juga salah satu tanda burung over birahi, tapi tidak semua lowo artinya over birahi ya teman-teman. Perlu kalian garis bawahi ya teman-teman. Nah, murai batu yang mentalnya belum siap atau vitalitas yang kurang baik juga akan sama ya teman-teman, pasti akan lowo ya teman-teman. Nah, ciri-ciri lainnya adalah saat digantang burung cenderung gerakannya patah-patah dan ngeriwik, tapi keluar isian sambil sujud-sujud ya teman-teman. Itulah ciri-cirinya untuk murai batu yang over birahi. Nah, kemudian murai batu yang over birahi bisa juga nemplok di sangkar sambil matok-matok ornamen sangkar ya teman-teman. Sedangkan murai batu yang over emosi, ciri-cirinya adalah burung kalian ini pasti on fire banget, baik itu di rumah ataupun di lapangan. Nah, sebelum ketemu lawan, burung akan selalu bongkar-bongkar ya teman-teman. Nah teman-teman, tapi ketika ketemu lawan, burung akan cenderung diam dan gabret alias ngejar lawan, bahkan bisa saja menabrak-nabrakin ruji. Jadi sama ya teman-teman, hampir sama seperti murai batu yang over birahi. Nah, jika emosinya tidak terlalu tinggi, burung masih mau bongkar ya teman-teman. Nah, burung kalian ini masih mau nembakin isian buat intimidasi lawan-lawannya ya teman-teman, untuk menjatuhkan mental lawannya. Namun jika emosinya jauh lebih tinggi atau over emosi, burung ini akan cenderung galak ya teman-teman dan mondar-mandir. Nah, lebih parahnya lagi, jika emosinya terlalu tinggi dan tidak didukung dengan power yang kuat, burung akan galak dan nyabutin bulu dada, bulu sayap karena saking emosinya ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman kasusnya. Kronologi burung-burung yang nantinya akan cabut bulu. Jadi awalnya karena over birahi dan juga over emosi. Jadi kedua hal ini bisa terjadi ya teman-teman, bisa memungkinkan untuk burung kalian ini menjadi burung yang cabul akibat terlalu over ya teman-teman emosinya. Nah teman-teman, itu dia perbedaan murai batu over birahi dan over emosi. Lalu bagaimana dengan cara penanganannya? Nah, untuk murai batu over birahi, EF-nya harus diturunkan teman-teman. Mau nggak mau harus diturunkan teman-teman, karena salah satu yang membuat burung over birahi adalah EF-nya ataupun extra foodingnya.
seperti ulat Hongkong dan jangkrik. Nah, terutama ulat Hongkongnya ini ya teman-teman, karena ulat Hongkong ini hanya untuk pakan tambahan, hanya untuk pakan di cuaca tertentu. Misalnya pada saat cuaca hujan ataupun pancaroba, kalian bisa berikan ulat Hongkong karena bisa meningkatkan suhu tubuh murai batu kalian. Nah, jika jangkrik ini sebenarnya kalau kalian hati-hati, jangkrik ini tidak akan memberikan efek yang tidak baik ya teman-teman. Justru jangkrik ini adalah bagi saya adalah pakan pokoknya murai batu setelah fur ya teman-teman. Jadi jangkrik ini jika kalian hati-hati, saya pastikan tidak akan terjadi apa-apa pada burung murai batu kalian. Nah, jika biasanya kamu memberikan EF10, coba dikurangi 2 atau bahkan dikurangin 5 ya teman-teman. Lakukan sampai kelihatan burung murai batu kalian tetap gacor, tapi di lapangan dia mau kerja ya teman-teman. Nah, jika EF sudah sedikit tapi over birahi, itu biasanya bermasalah di teknik penjemuran. Nah, ini ya teman-teman, mungkin penjemurannya terlalu kencang tapi tidak disertai dengan umbaran ya teman-teman. Jadi sama saja ya teman-teman, tidak stabil sama sekali. Jadi kalian jika mau jemur, kalian juga harus siapkan umbaran ya teman-teman. Nah, jika seperti itu kalian harus lakukan secara seimbang. Jadi EF diturunkan terus diumbar dan dijemur, jangan terlalu lama, sekitar 30 menit saja ya teman-teman. Nah, kuncinya penanganan lainnya bisa dilakukan dengan melakukan pemandian ataupun mandi malam sekitar jam 7 sampai jam 8 malam agar jam 10-an sudah kering ya teman-teman, dan lanjut digerodong. Nah, lakukan treatment seperti ini teman-teman seminggu 2 kali. Sedangkan untuk burung yang over emosi, jiwanya fighter, sedikit lebih susah ya teman-teman diolah. Nah, dibandingkan dengan yang over birahi. Jadi jika punya burung yang over birahinya sudah stabil namun emosinya masih tinggi ya teman-teman, sebetulnya sudah enak ya teman-teman. Nah teman-teman, tekniknya sama ya teman-teman, tinggal kita rem emosinya dengan mandi pagi, dan rata-rata harus dipaksa kalau burung seperti ini ya teman-teman mandinya. Kalian bisa semprot, melakukan penyemprotan, ataupun kalian bisa pancing dengan semprotan halus. Nanti kan burung akan terpancing untuk mandi, dan siapkan bak mandi ya teman-teman untuk burung kalian. Atau jika mau menggunakan mandi keramba, kalian bisa mandikan dengan keramba ya teman-teman. Nah, lakukan mandi pagi 2 hari sekali, atau dalam kasus yang ekstrim bisa sehari 2 kali ya teman-teman. Nah, semprot terlebih dahulu burung dengan air sebelum mau mandi sendiri teman-teman. Hal itu akan meredam emosi burung. Nah, hal itu dilakukan dengan catatan birahinya sudah sembuh ya teman-teman. Kalau birahinya dan emosinya masih belum bagus, jangan dilakukan ya teman-teman. Balik lagi ya teman-teman pada burung yang over emosi, prinsipnya EF boleh diturunkan, boleh tidak ya teman-teman. Kalau sudah dirasa pas, tinggal direm dengan mandi pagi ya teman-teman. Dan juga saat H-1 ataupun hari H, berikan kroto ya teman-teman, karena kroto ini sifatnya dingin ya teman-teman. Jadi saat burung makan kroto cenderung akan mengerem emosinya agar tidak terlalu over ya teman-teman. Nah oke teman-teman, itulah beberapa perbedaan dan cara mengatasinya untuk murai batu over emosi dan over birahi ya teman-teman, yang mempunyai gejala agak mirip-mirip ya teman-teman. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like video ini ya teman-teman. Dan saya ingin tahu teman-teman pendapat kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Giova, salam kicau mania murai batu, salam sukses untuk kita semua.